Alright. Beri Kak Rahila waktu sekitar 1 menit ya. Sebentar. Oke, baik. Apa kabar semua? Apa kabar semua sosis juara yang sudah bergabung? Alhamdulillah. Gilang dan Naila ya. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Oke, alhamdulillah. Alright. Oke, oke. Oke, Naila, tidak apa-apa. Silakan. Baik, Kevin. Good. Hmm, di sini yang join sudah terhitung tanpa aku dan admin berarti 5 orang ya. Ini yang Zoom user ini tesis juara juga kan ya? Oke, sudah diganti namanya ya. Iya. Oke, Zakia. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa apa namanya? Kalau bisa diikuti kelasnya silakan ya, diikuti kelasnya. Nanti berarti apa namanya? Gimana sih? Tapi sekiranya misalnya nanti Kak Rahila bertanya, bisa komen di kolom chat atau bagaimana? Tip ini pertemuan, oke, deh, mau join lagi ya. Ini pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Soalnya yang diberikan oleh admin sudah dikerjakan, sudah ada yang mengerjakan sendiri sebelumnya, atau ada yang belum mengerjakan, sudah dikerjakan, baik. Sudah dikerjakan, oke. Dari pertanyaan atau soal-soal yang sudah dikerjakan untuk yang paket yang kedua ini ya, untuk paket yang kedua ini, mungkin adakah pertanyaan dari sesi juara semua soal terkait soalnya? Mungkin dari penjelasan yang sudah diberikan masih kurang jelas, boleh disampaikan di sini. Ini nanti akan kita bahas. Atau mau request soal yang lain ini dibahas, boleh juga. Arahnya sangat terbuka untuk kelasnya ya, mau yang dibahas apanya, soalnya kah atau materinya kah, boleh. Kita jawab di kolom chat sebentar ya. Tidak ada dari, oke, dari Gilang tidak ada. Dari tesis juara yang lain gimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, yang nomor 8 masih belum paham. Sip, kalau begitu Kak Rahila share screen aja terlebih dahulu ya, biar kita lihat bersama-sama. Yang lain kalau misalnya ada pertanyaan atau request untuk apa namanya, untuk materi yang ingin dibahas, boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bahas setelah nomor 8 ini.
setelah kita bahas nomor 8 ini ya. Seperti itu. Oke, sudah kelihatan di sana untuk share screen-nya? Sudah kelihatan dengan jelas? Sudahkah? Oke, sip. Nah, nomor 8 ini, sebentar, belum di-scroll ke nomor 8 ya. Oke, alright. Oke, nomor 8, sip. Nah, tadi yang bertanya atau yang request soal nomor 8 itu Kevin. Oke, baik. Di sini nomor 8, nah ini adalah soal teks bacaan ya. Jadi yang diuji adalah kepemahaman membaca teks. Seperti itu. Nah, karena yang diuji kepemahaman membaca teks atau kepemahaman memahami teks ya, maka ketika berhadapan dengan teks ya kita harus baca teksnya. Akan tetapi, nah ada tips dan trik dulu nih dari Kak Rahila. Mungkin di pertemuan sebelumnya mungkin udah disampaikan sama tutor yang lain. Eh, di sini Kak Rahila hanya mengingatkan berarti ya kalau sudah disampaikan. Apa namanya tips dan trik cepatnya adalah salah satu triknya ya ketika berhadapan dengan soal bacaan seperti ini ketika tes nih ya di hari H tes terus ketemu dengan soal ini soal jenis seperti ini reading text seperti ini tesis juara jangan baca teksnya dulu langsung baca soalnya. Kenapa? Karena setiap soal yang disajikan atau setiap soal yang disediakan itu belum tentu jawabannya membutuhkan kita untuk membaca teksnya secara keseluruhan. Seperti itu. Contoh misalnya seperti nomor 10 ya, contoh ya. According to the passage, berdasarkan teks tersebut, a bipolar disorder patient, pasien dengan uh, apa namanya disorder itu apa ya? Dengan gangguan bipolar ya, dengan riwayat bipolar, in manic case di fase manic ya, with B akan menjadi. Nah, seperti contoh soal nomor 10 ini, kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Karena yang ditanyakan ketika fase pasiennya di fase manic untuk yang terkena uh, apa namanya bipolar, seperti itu ya. Untuk yang sedang mengalami bipolar. Nah, jadi kita hanya perlu membaca bagian teks atau bagian teks dalam paragraf itu di bagian pembahasan ketika fase manik seperti itu. Nah, gitu. Jadi seperti itu contohnya ya, untuk soal yang nggak perlu kita baca teksnya secara keseluruhan. Jadi baca soalnya terlebih dahulu ketika nanti di real testnya. Gitu. Nah, karena ini nomor 8 soalnya, mari kita baca terlebih dahulu soalnya. The paragraph preceding. The paragraph preceding berarti paragraf sebelumnya. Nah, paragraf sebelumnya yang dimaksud itu adalah paragraf yang dimaksud itu adalah paragraf yang ini yang di atas nomor 8 ini yang akan kita cari jawabannya di situ ya. Ya ini. Paragraf yang sebelumnya itu yang dimaksud ini. This passage teks ini most probably discussed um, apa kemungkinan membahas tentang seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah teks ini membahas tentang apa. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita diminta untuk membaca teksnya secara keseluruhan. Gitu ya. Kita diminta untuk membaca teksnya secara keseluruhan. Mungkin kita bisa baca sedikit, kita akan membaca secara cepat ya, karena ini juga mengingat waktu, mari kita membaca secara cepat untuk teksnya. Di teks ini dikatakan bahwa diawali dengan bipolar disorder itu adalah bagian dari
penyakit mental atau penyakit psikiatrik ya, penyakit psikis ya. Dan apa umumnya dia atau utamanya dia dipengaruhi oleh mood gitu. Kemudian pasien yang terkena dengan yang mengalami bipolar disorder ini uh, akan mengalami fase manik. Manik itu dia manic excitement itu dia gembira berlebihan dan depresi yang ekstrim gitu. Uh, Tanpa adanya fase normal di antara kedua fase tersebut. Jadi moodnya akan ada fase gembira yang berlebihan atau depresi yang ekstrim dan tidak ada fase normal di antara kedua fase tadi. Seperti itu. Kemudian perubahan mood ini itu dialami di kegiatan sehari-harinya mereka oleh penderita bipolar gitu. Dan itu ya nggak sama dengan, maksudnya kalau orang lain moodnya akan stabil, maksudnya kalau sedih ya sedih aja, gembira-gembira aja, tapi kalau misalnya bipolar disorder, ini mereka akan ya tadi, ekstrim, kalau gembiranya ekstrim, depressionnya ekstrim. Kemudian, di fase manic excitement atau gembira berlebihan, itu ketika moodnya meningkat, ya, maka si penderita bipolar itu akan mengalami insomnia berkepanjangan, seperti itu. Kemudian mudah tersinggung, extreme irritability itu mudah tersinggung, dan agresif yang tinggi. Jadi agresif terhadap sesuatu yang berlebihan, seperti itu. Namun di masa depresi, ya di masa depresi itu terjadi biasanya di beberapa minggu terakhir di dalam 1 bulan bisa terjadi di beberapa minggu terakhir. Nah, pasiennya akan mengalami perasaan yang tegang gitu ya, kemudian merasa tidak berguna, kemudian merasa putus asa, dan di kasus tertentu, di kasus serius tertentu akan memikirkan untuk bunuh diri. Nah, jadi isi teksnya lebih kurang seperti itu. Uh, untuk versi bahasa Indonesia-nya tadi sudah kita terjemahkan bersama-sama. Misalnya kita sudah melihat dari versi bahasa Indonesia seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami teksnya, maka kita langsung balik ke soalnya tadi. Gitu ya. Soalnya yang ditanyakan adalah teks itu membahas tentang apa. Mari kita lihat pilihan jawabannya satu persatu dulu. Kalau yang A, when bipolar disorder develops, ketika bipolar disorder itu berkembang. Nah, sedangkan teks itu, teks yang kita baca tadi itu, ya memang membicarakan tentang bipolar disorder, tapi bukan tentang perkembangan bipolar disordernya. Kan kalau perkembangan pasti akan ada step-stepnya ya. Jadi mungkin awalnya orangnya gimana, kemudian ada ke-trigger dengan apa gimana, pasti akan ada langkah apa step-step sampai dia benar-benar mengalami bipolar disorder gitu. Karena di sini kan di nomor A ini maknanya kan ketika bipolar disorder itu berkembang, ya, gitu. Atau sampai nanti bipolar disordernya semakin parah, jadi akan ada step-step seperti itu. Nah, sedangkan teks tadi nggak ada step-step seperti itu, malah teks tadi membicarakan tentang dua fase yang dialami oleh pasien bipolar disorder. Jadi yang A ini salah. Jadi kita coret aja ya, gitu ya. Atau gini aja deh, kita coret seperti ini ya. Oh, gini di ujung. Ini ya. Kemudian yang B, kita lihat yang B. A different type of mental disorder. Beberapa different type berarti tipe berbeda, tipe yang berbeda dari mental disorder berarti gangguan mental. Tipe berbeda dari gangguan mental. Nah, ini kemungkinan bisa sih menjadi jawaban karena di awal teks itu diawali dengan bipolar disorder itu adalah bagian dari penyakit psikiatrik, penyakit psikis ya.
Psikis berarti penyakit mental, bagian dari penyakit mental. Berarti kalau misalnya kita pakai yang B, bisa menjadi jawaban. Kayak gitu. Di teksnya membicarakan tentang dari tipe lain dari mental disorder. Cuman kita lihat lagi yang the rest of the choice ya, kita lihat pilihan yang lainnya lagi ada dua lagi. Kalau yang C, how moods are determined. Bagaimana mood itu ditentukan. Nah, bagaimana mood itu ditentukan? Ini nggak ada sama sekali dijelaskan dalam teks. Ya, yang dijelaskan dalam teks adalah apa tadi? Yang ini ya, mainly affects the mood. Maksudnya adalah biasanya bipolar disorder itu dipengaruhi oleh mood, bukan kita bukan maksudnya di teks itu tidak membicarakan tentang bagaimana kita menentukan mood. Nah, gitu. Jadi yang C ini sudah jelas salah. Seperti itu. Kalau yang D, how bipolar disorder can result in suicide. Bagaimana bipolar disorder itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Nah, ini juga ini ada sih penjelasannya sedikit ya di bagian terakhir dari teks tadi. Cuman ini tidak mengcover, tidak merangkum keseluruhan teks karena pembahasan tentang suicide atau bunuh diri itu cuman ada di bagian akhir dari teks tersebut. Jadi yang D ini kurang tepat. Nah, setelah kita melihat dari A, B, C, dan D, yang mendekati itu yang B. Meskipun mungkin beberapa dari teman-teman mungkin akan berpikir kayaknya yang B ini nggak terlalu ngena deh sama jawab, misalnya untuk membicarakan tentang teks itu apa, gitu, tentang apa, kurang kena gitu. Tapi kalau kita lihat dari ketiga pilihan yang lain, kita bandingkan dengan ketiga pilihan yang lain, ini mendekati jawabannya. Dan ini yang paling yang lebih mendekati ya jawabannya dibandingkan yang lain. Kalau pilihan A, C, dan D itu jauh banget, lari banget. Yang B ini ada sedikit mendekati gitu. Dan ini cuma ada sisa jawabannya. Jadi secara nggak langsung kita jadi secara nggak langsung pilihan D adalah jawabannya. Seperti itu. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Ada pertanyaan dulu mungkin bisa dipahami, terutama dari Kevin. Kevin tadi yang bertanya. Ada pertanyaan dari Kevin? Tidak ada. Oke, dari bilang tidak ada. Oh, oke. Kiranya yang A ya tadi ya. Heeh. Ya, kita apa namanya tadi Kak Ahila juga seperti itu. Kayaknya bukan yang B deh, kayaknya yang A deh. Karena yang A kayaknya ada tulisan bipolar disorder. Tapi, nah itu kita makanya perlu pemahaman, kita perlu memahami pilihan jawaban yang ada. Gitu. Jangan sampai terkecoh dengan kata-kata cuman ada kata-kata bipolar disorder atau ya perkembangan bipolar disorder, kita langsung menganggap ini jawabannya. Padahal nyatanya pada paragraf itu tidak ada membicarakan tentang bagaimana perkembangan bipolar disorder. Yang ada membahas tentang bagaimana bukan bagaimana, yang ada membahas tentang dua fase yang dialami oleh pasien bipolar disorder. Gitu. Oke, Kevin? Dan dan chassis juara yang lain? Oke, kalau begitu, um, adakah soal soal lain yang ingin dibahas? Adakah soal lain yang ingin dibahas? Lain soal nomor 8?
Adakah soal lain yang ingin dibahas selain soal nomor 8? Silahkan. Kalau apa namanya nggak memungkinkan untuk open mic atau turn on the mic, bisa di kolom chat ya. Nomor 6 Kak. Oke, dua orang nih nomor 6. Syifa sama Adinda. Oke, sip. Kalau begitu kita bahas nomor 6 ya selanjutnya ya. Mari kita scroll ke atas. Oke, ini berkaitan dengan teks ya. Teksnya ada di atas. Ini karena jarak teksnya agak agak jauh ya. Jadi nanti kita akan scroll-scrollan ya. Kita baca soalnya dulu. Kita baca soalnya dulu. The letter is addressed to. The letter is addressed to. Kira-kira artinya apa sih soalnya ini? Boleh dijawab dulu. Kira-kira arti soalnya apa? The letter is addressed to. Kira-kira artinya apa ini? Kira-kira artinya apa ya? The letter is addressed to. Ya, benar. Pemberitahuan itu ditunjukkan kepada apa? Kepada siapa? Kepada apa? Gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya surat ya, surat pemberitahuan ya. Ya, surat pemberitahuan. Jadi pemberitahuan itu ditujukan kepada apa atau kepada siapa? Tujuannya kemana? Nah, untuk mengetahui hal ini, ya kita harus baca teksnya, ya, biar kita tahu jawabannya. Ini pemberitahuannya untuk siapa sih? Untuk apa sih tujuannya gitu ya? Tadi kita scroll dulu sebentar untuk teksnya. Ini teksnya cukup singkat, jadi dan cuma berapa kalimatnya? Cuma satu kalimat ya, jadi kita akan baca semuanya. Attention ya, perhatian for students, untuk siswa, untuk para siswa who are interested in playing basketball, yang tertarik bermain basketball, bola basket, yang tertarik dalam permainan bola basket. Please meet Mr. Bambang. Silahkan temui Pak Bambang in the sport room, di ruang olahraga. After school, setelah sekolah, to be included, untuk dimasukkan in the regional festival competition, di kompetisi regional festival, festival regional, sorry, di kompetisi regional, festival regional. Kemudian di bawahnya, di bawah teks itu ada tulisan sport teacher, guru olahraga Mr. Bambang. Oke, Pak Bambang ya. Nah, dari kalimat tadi yang kita baca, dari teks yang sudah kita baca, ya, ini berarti berisi tentang sebuah himbauan, sebuah pemberitahuan yang disajikan dalam sebuah surat, yaitu menyatakan untuk para siswa yang tertarik dalam permainan bola basket, silahkan temui Pak Bambang di ruang olahraga. Berarti tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk siswa yang tertarik dalam bermain bola basket. Nah, kita udah dapat poinnya ya. Kalau sebelum kita lihat pilihan jawabannya, kita udah ketemu duluan nih poinnya. Kita lihat ke pilihan jawabannya. Ada nggak itu dalam pilihan jawabannya? Oke, kita lihat satu persatu. Pilihan yang A, all students of the school's competition. Semua siswa di sekolah schools competition, di kompetisi sekolah. Semua siswa di kompetisi sekolah. Berarti semua siswa yang mengikuti kompetisi sekolah gitu ya. Hmm, bisa jadi semua siswa yang mengikuti kompetisi sekolah, karena tadi dibilang akan dimasukkan ke dalam kompetisi festival regional ya. Bisa jadi mungkin ya. Cuman kita lihat 3 opsi lagi ya. Kalau yang B, only students who like playing basketball. Hanya untuk
hanya siswa yang suka bermain atau tertarik bermain bola basket. Nah, ini malah yang pernyataan di pilihan B ini malah lebih lebih apa ya, lebih dekat ya dengan uh, kalimat yang kita baca tadi di teks. Gitu ya, yang kita baca tadi di teks kan, coba kita scroll sedikit ya. Yang kita baca tadi di teks kan for students who are interested in playing basketball, untuk siswa yang tertarik bermain basket, bola basket ya kan. Nah, di sini untuk pilihan B, only students who like playing basketball, hanya siswa yang tertarik, yang suka bermain bola basket. Nah, kemungkinan besar pilihan B adalah jawabannya. Gitu. Karena ini dekat banget dengan pernyataan di dalam teks. Tapi, tapi again, kita lihat dulu masih ada dua opsi di bawahnya ya. Oke. Kemudian kalau yang C, sport sport teacher of the high school, guru olahraga di SMA. Sedangkan teksnya itu ditulis oleh sport teacher. Di sini ada tertanda sport teacher, Mr. Bambang. Sedangkan di teksnya ditulis oleh sport teacher atau guru olahraga. Jadi yang C ini salah. Kalau yang D, all student of the school who like basketball. Semua siswa di sekolah yang suka bola basket. Yang suka bola basket. Nah, ini agak agak mirip ya dengan bunyi pada pilihan B. Ya, agak mirip dengan bunyi pilihan B. Nah, kita harus hati-hati nih, harus hati-hati. Kalau yang di pilihan D, yang D dadu, all students of the school who like basketball. Semua siswa di sekolah yang suka bola basket. Mereka cuma suka, bukan suka bermain. Nah, tapi kalau yang di B, only students who like playing basketball. Hanya siswa yang suka bermain bola basket. Ya, yang B suka bermain, tidak hanya suka bola basket, tapi dia suka bermain juga. Sedangkan yang D, yang suka bola basket aja, doang. Tapi nggak suka bermain. Tapi belum tentu suka bermain. Sedangkan pada teks, for students, pada teks ya kita perhatikan, for students mungkin di garis dulu, for students who are interested in playing basketball. Untuk siswa yang tertarik dalam bermain atau permainan bola basket. Berarti untuk siswa yang tertarik pada permainan bola basket dan kemudian di pernyataan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kompetisi festival regional, berarti sudah pasti siswa yang tertarik untuk bermain bola basket. Seperti itu. Maka antara pilihan B sama D, ini yang paling tepat adalah yang B. Karena kalau yang B yang suka bermain, sedangkan yang D cuma suka bola basketnya aja. Mungkin kompetisinya kah atau suka nontonnya kah, tapi belum tentu suka bermain seperti itu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin untuk yang nomor 6. Adakah pertanyaan terlebih dahulu untuk nomor 6? Oke, sip. Jelas. Oke, sebentar ya Kak Rahila, off kamera sebentar. Selain Kevin, tadi yang bertanya siapa tadi? Shiva sama Adinda ya. Bagaimana dengan Shiva dan Andida? Udah jelas untuk penjelasan soal nomor 6 ini? Oke, siap. Sip. Yang lain bagaimana, Cora? Selain Kevin, Adinda, dan Shiva?
Adakah pertanyaan dulu mungkin untuk soal nomor 6? Oke, sip. Kalau begitu, ada lagi soal yang ingin kita bahas hari ini? Ada lagi soal yang ingin kita bahas? Ada lagi? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, ada nih yang Kak mau tanya tips trik buat ngerjain soal cerita yang panjang. eh untuk soal cerita yang agak panjang ya. Hmm, Salah satu triknya tadi udah Kak Raila sebutkan. Ya, kita baca soalnya terlebih dahulu, gitu ya. Karena ada soal-soal yang seperti tadi nomor 10 sama soal yang seperti mencari makna ya. Biasanya mencari makna, sinonim, antonim, atau soal soal yang nanti nanya kata ini merujuk ke siapa kayak gitu. Kayak reverse to, kata it reverse to gitu. Nah, kalimat sorry, nah, soal-soal seperti itu yang kita nggak perlu baca teks secara keseluruhan gitu. Namun untuk yang cerita yang agak panjang, nah ini sebenarnya kalau masih punya banyak waktu, mau nggak mau harus dibaca teks secara keseluruhan jika soalnya mengharuskan kita untuk membaca teksnya secara keseluruhan, ya. Jika soalnya mengharuskan kita untuk membaca teks secara keseluruhan, mau nggak mau, jika masih ada waktu, teks yang agak panjang pun kita harus baca semuanya. Namun, namun ada sedikit trik ya, tapi ini kalau dari yang Kak Rahila dapat infonya, dan Kak Rahila juga pernah terapkan sendiri, silakan digunakan cara ini di waktu kepepet. Kalau waktunya udah mepet banget, yaitu kalau misalnya sasis juara bertemu dengan soal agak panjang dan yang ditanyakan soal main idea. Nah, kalau soal main idea kan atau topik ya, itu kan kita mau nggak mau harus baca teks secara keseluruhan ya. Nah, untuk trik cepatnya, karena waktunya kepepet, bisa membaca satu kalimat atau satu dan dua kalimat di setiap satu dan dua kalimat awal di setiap paragraf yang disajikan. Jadi kayak tadi siapa nih bilang soalnya tahun kemarin dominan di soal cerita sama grammar, soal ceritanya 3 sampai 4 paragraf. Nah, boleh baca satu dan dua kalimat awal di setiap paragraf untuk menentukan untuk menjawab soal-soal seperti main idea atau topik gitu. Kenapa di awal? Karena kebanyakan itu soal yang disajikan pada tes seperti ini eh, apa namanya apa sih namanya main idenya atau main idea topik atau kalimat utamanya itu diletakkan di awal paragraf, di kalimat pertama atau kalimat kedua awal paragraf gitu. Clue-nya diletakkan di situ. Jadi silakan dibaca satu dan dua kalimat awal di setiap paragraf. Gitu Gilang untuk trik cepatnya. Kalau kalau soalnya soal main idea, topik atau um, ya atau something like kayak mirip-mirip seperti itu ya. Purpose satu lagi ya. Purpose dan tujuan gitu ya. Mm. Menjawab nggak Gilang untuk jawaban dari Kak Rahila?
Oke, sip. Mm-mm. Bisa digunakan digunakan trik yang itu gitu. Tapi kalau misalnya gini kan masih ada waktu ya, jadi suara latihan aja baca-baca teks bahasa Inggris. Latihannya latihan soal aja kalau Kak Rela sarankan. Karena teks-teks yang di soal itu biasanya penyajian teksnya nggak maksudnya nggak berbeda dengan yang kita baca misalnya teksnya teks berita kayak gitu ya. Nggak terlalu berbeda seperti itu. Jadi kesulitannya masih sama dan nanti tesis juara juga akan terbiasa untuk membaca teksnya. Kalau udah terbiasa, kita membaca, membacanya bisa sampai, maksudnya kita nggak perlu menerjemahkan satu persatu kayak gitu. Kalau sudah terbiasa, nah gitu. Nah, karena ini masih ada waktu, bisa dibiasain aja membaca teks-teks panjang dengan latihan soal seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Kak mau bertanya, bisa jadi nggak Kak soal min adia dan terdapat jawabannya di kalimat akhir paragraf bukan di awal paragraf? Bisa, bisa, bisa jadi. Kadang, eh, jadi gini, sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga main ideanya itu jawabannya ada di akhir paragraf atau di tengah paragraf. Nah, ada tiga dia ya, penyentumannya itu ada di, aduh lupa lagi namanya, deduktif mana, induktif mana. Eh, Intinya dia penempatannya ada yang di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi biasanya untuk tes seperti ini, tes-tes seperti ini, itu biasanya diletakkan di awal. Biasanya, kebanyakan di awal. Tapi nggak menutup kemungkinan dia hadir di akhir juga, atau di tengah. Tapi itu di akhir dan tengah tuh jarang banget. Kalau dari info yang Kak Rayla dapat itu jarang. Biasanya di awal, gitu. Mm -mm. Um, Kadang kita meskipun kita udah baca di awal semua, kalau misalnya sesi juara udah berlatih sebelumnya, akan ngerasa sih, maksudnya ini kayaknya bukan main idea deh kayak gitu. Kalau udah berlatih sebelumnya, atau ya kalau udah sering-sering berlatih akan ngerasa kalau ini misalnya di waktu kepepet dan nggak ada waktu ya, jadi terpaksa harus baca satu dan dua kalimat di awal gitu. Gitu Kevin. Jadi nggak apa namanya, meskipun kebanyakan ya jawabannya ada di awal paragraf, nggak menutup kemungkinan juga ada di akhir atau di tengah. Cuman yang di akhir dan di tengah itu jarang banget ada soalnya kayak gitu. Gitu ya Kevin. Oke, ada lagi pertanyaan dari Chelsea Juara? Kita masih punya banyak banget waktunya. Yang sering keluar soalnya yang seperti ini. Yang seperti ini. Yang seperti disajikan yang dikirim oleh admin. Biasanya seperti ini. Nggak cuma reading teks, maksudnya nggak cuma teks bacaan, tapi ada juga grammar. Grammarnya kayak conditional, simple past, simple present gitu. Ini tadi kayaknya ada Gilang udah pernah tes tahun kemarin ya, atau dapat info tahun kemarin. Nah, bisa ditanya-tanya ke Gilang juga nih, Yudhistira. Gitu. Gitu ya, Yudhistira ya. Jadi soal-soalnya eh, ya lebih kurang seperti yang udah diberikan oleh admin di grup dan kita bahas di kelas ini lebih kurangnya seperti itu. Gitu. Gagal di perankingan. Oke, nah ini bisa ditanya-tanya ke Gilang nih, yang udah pengalaman. Hmm. Oke, di sini Kevin, oh siap. Oke,
Kevin, tapi bisa terdapat di kalau misalnya terdapat di misalnya main idea-nya terdapat di kalimat terakhir atau di tengah, itu membaca keseluruhan teks paragrafnya nggak perlu. Sama seperti trik ketika letak main idea-nya di awal paragraf, tetap kita bacanya cuma satu dan dua kalimat aja. Kalau misalnya di akhir, berarti satu dan dua kalimat di akhir, tiap paragraf. Kalau di tengah, berarti satu dan dua kalimat di tengah paragraf. Namun kalau di tengah paragraf itu dia kan kita kan kadang agak agak nggak tahu ya kalau Kak Rahila sendiri secara pribadi kadang agak susah menentukan nih bagian mana yang main idenya kalau di tengah itu. Jadi biasanya kalau Kak Rahila pribadi akan membaca agak sedikit lebih banyak kalau yang di bagian tengah. Mungkin bi bisa bisa mulai dari kalimat pertama atau enggak diambil dari kalimat ketiga atau keempat. Mulai dari kalimat ketiga atau keempat kalau kalimatnya panjang, kalau paragrafnya terdiri dari banyak kalimat. Kalau kalimatnya cuma biasa tiga, berapa kalimat biasanya? Empat lima atau tiga empat lima gitulah biasanya ya teks itu per paragrafnya gitu. Jadi hmm, kalau misalnya tiga ya berarti kalimat kedua, kalau misalnya empat berarti ya kalimat dua dan tiga, berarti kalau misalnya lima kalimat berarti ya dua tiga empat kayak gitu. Nah, gitu Kevin. Jadi meskipun main idenya terdapat di akhir atau di tengah, nggak perlu kita membaca secara keseluruhannya. Kalau di akhir berarti kalimat satu dan dua akhir, kalau di tengah berarti ya dikira-kira aja berapa kalimat bagian tengah yang harus dibaca. Gitu. Menjawab Kevin? Bagaimana Kevin menjawab untuk pertanyaannya? Oke, di sini Adinda kasih sip Kevin. Berarti di sini Adinda kasih tahu tahun kemarin mostly error word kan. Nah, hari ini kita nggak dapat ya error word ya paket kedua nih nggak ada error word. Error word nggak tahu di pertemuan pertama kemarin eh, pertemuan pertama kemarin ini pertemuan kedua kan ya? Ya kedua. Yang pertama kemarin gimana? Soalnya tentang apa? Pak Kak Rahila nggak join grup. Soalnya tentang apa yang pertama kemarin? Grammar kah? Tensi sama error word. Oke. Error word itu berarti udah dijelasin belum sama tutornya tentang error word? Sama tutor yang di hari oke oke, udah berarti aman ya. Mm-mm. Error word itu kita ya mau nggak mau harus belajar grammar. Kalau kalau track dari Kak Rahila sendiri, tracknya itu kalau chassis juara ini beda tutor kadang bisa beda trik ya. Tapi silakan chassis juara menyesuaikan aja dengan chassis juara sendiri. Kalau dari Kak Rahila sendiri pribadi eh, misalnya menyelesaikan soal error word, eh, untuk mudahnya pertama Kak Rahila akan membaca dan mengartikan dulu. Kenapa membaca dan mengartikan dulu? Karena gini, kalau misalnya chassis juara, misalnya Kak kayaknya, karena pernah ada tuh pertanyaan gitu, Kak, kalau misalnya grammar aku lupa rumusnya gimana. Kak, kalau misalnya aku nggak ngerti kalimatnya gimana. Nah, kalau misal kasusnya seperti itu, bisa artiin dulu kalimatnya. Kata-kata perkataannya diartikan dulu. Kemudian kita lihat dari makna itu, eh, nyambung nggak atau ada yang aneh nggak gitu, ada yang maknanya kayaknya nggak sesuai, kurang sesuai nggak gitu. Nah, biasanya dari
setelah mengartikan kayak gitu akan kelihatan mana yang gak sesuai gitu. Karena kita kan kalau merakitkan, mengartikan otomatis kita memahami teksnya kan, itu. Dan grammar itu eh, soal error word itu hati-hati ya, banyak terkecoh di situ. Perhatikan tensisnya, perhatikan tensisnya, perhatikan strukturnya, perhatikan subjeknya, gitu. Seperti itu. Perhatikan noun, adjective, dan verb. Ah, itu berbeda. Mm-mm, seperti itu. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kita masih punya banyak sekali waktu di sini. Adakah pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, eh, bagaimana ini? Kemarin di yang pertemuan pertama, tesisnya apa yang dibahas? Simple present, simple past? Tensisnya yang dibahas apa di pertemuan pertama kemarin? Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat tensis yang dibahas kemarin apa? Atau nggak dibahas tensis? Cuman bahas soal. Past tense. Past tense berarti simple past ya? Kira-kira. Oke. Hari ini kalau oh perfect continuous, tapi intinya aja. Oh banyak. Jadi nggak dijelaskan detail ya. Cuman apa bagian kalimat positifnya aja. Nggak dijelaskan detail ya kemarin ya. Oh bagian yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal. Oke. Hari ini bagaimana? Juara mau belajar apa kita nih? Oke. Hari ini bagaimana? Kita mau bahas apa nih hari ini? Mau materi atau kalau soal ini soal teks ya yang oke sih kalau mau bahas soal. Mau belajar apa kita materi kah atau bahas soal? Oke, bahas grammar yang mana? Gilang yang paling bingung yang mana? Yang past tense. Eh, Zakia ya. Bentar.
Bahas grammar yang mana? Yang masih yang paling susah dipahami, yang masih bingung banget dipahami. Mungkin kita bisa bahas satu dulu atau mungkin dua. Hmm. Past tense. Past tense. Past tense. Simple past kan maksudnya? Atau yang mana? Gila. Simple past ya maksudnya gila. Oh, simple past. Misalnya. Simple past dan past continuous. Oke. Oke, mari kita bahas hmm, simple past dan past continuous. Oke, sip. Alright, simple past dan past continuous. Nah, simple past dan past continuous itu dua tenses yang berbeda ya. Past dan past continuous. Continuous ya. Dua tenses yang berbeda. Simple past itu fungsinya menyatakan kejadian yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Kenapa Kak Rahila bilang kejadian yang sudah selesai terjadi di masa lalu? Karena kalau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, itu nanti bisa masuk tenses yang lain, yaitu present perfect. Karena fungsi present perfect, salah satu fungsinya untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dan masih dikerjakan sampai sekarang. Beda dengan continuous. Oke, okay? Present perfect dimulai di masa lalu sampai sekarang masih dikerjakan. Kalau simple past dimulai di masa lalu dan selesai di masa lalu. Berarti semuanya udah selesai di masa lalu. Apakah sekarang masih dikerjakan? Enggak dikerjakan lagi. Gitu. Jadi udah semua selesai di masa lalu. Makanya kayak sejarah ya, sejarah atau history, sejarah atau history ya, itu kalau saya secara perhatikan dalam versi bahasa Inggrisnya ketika disampaikan menggunakan tenses simple past, tenses masa lalu, tenses simple past ya. Karena history atau sejarah itu udah selesai di masa lalu sampai sekarang. Sekarang nggak kejadian lagi gitu. Termasuk juga cerita legenda, legenda, cerita legenda, cerita rakyat, cerita rakyat, ya. Itu juga kalau tesis juara lihat, tesisnya pakai tesis simple past karena udah selesai di masa lalu, gitu. Kemudian apalagi? Ya, ya apapun lah kejadian yang terjadi, yang sudah selesai terjadi di masa lalu itu pakai simple past, yang nggak dikerjakan lagi sekarang, gitu. Tapi kalau pas continuous
Dia menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Dia menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Nah, ini maksudnya eh, agak hati-hati. Kalau simple past dia terjadi yang sudah selesai terjadi di masa lalu, sudah selesai terjadi di masa lalu. Kalau past continuous sedang berlangsung di masa lalu. Kalau sedang berlangsung berarti maknanya ada kurun waktu. Contohnya misalnya kayak gini. Kemarin pagi aku sedang menyapu di halaman rumah. Berarti selama sepagian itu, let's say pagi itu mulai dari jam 6 pagi, sorry, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu selama 6, 7, 8, 10, 4 jam. Selama 4 jam itu aku nyapu di halaman rumah. Nah, ketika ingin menyampaikan itu kita pakainya past continuous karena sedang berlangsung selama 4 jam itu dia benar-benar lagi ngerjain, sedang ngerjain yaitu nyapu rumah. Tapi kalau misalnya aku bilang kemarin aku nyapu di halaman rumah, ya spesifik waktunya kapan aku nggak tahu. Maksudnya yang mendengarkan nggak tahu, gitu. Apakah selama apakah seharian dia nyapu? Enggak juga. Apakah nyapunya di pagi? Enggak tahu. Apakah nyapunya di sore hari? Enggak tahu juga. Pokoknya kemarin aku nyapu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau simple past dia ya udah terjadi masa lalu gitu. Cuman nggak tahu spesifiknya kapan. Gitu. Meskipun ada misalnya contoh aku tulis aja ya. Contoh misalnya oke kayak tadi eh, apa namanya kayak tadi misalnya aku menyapu kemarin pagi. Nah, bukan sedang menyapu kemarin pagi, aku menyapu kemarin pagi. Meskipun ada keterangan waktu kemarin pagi, tapi nggak tahu spesifik waktunya kapan. Kayak cuman ya udah kemarin pagi aku nyapu, tapi kalau dibilang kemarin pagi aku sedang menyapu, kemungkinan besar eh, pagi yang dimaksud adalah yang dalam kurun 4 jam tadi. Jadi ada kegiatan kegiatan yang sedang dilakukan. Kayak gitu. Aku tulis saja ya contohnya ya. I swept the yard, uh, the front yard ya. I swept the front yard yesterday. I was sweeping the front yard. Wait a minute, is it true? How to write it? Yeah. Yesterday morning. Morning. Hmm, Ini ini simple past, ini simple past, ini past continuous ya. Hmm, Gini. Nah, eh, sama-sama mirip, keterangan waktunya sama, tapi yang membedakan ya kalau misalnya yang simple past itu ya udah cuman tahu kemarin dia nyapu udah. Itu sih sebagai informasi aja. Kalau misalnya pas continuous berarti dia sedang ada kegiatan yang dilakukan sedang terjadi gitu.
yaitu dia sedang menyapu gitu. Kalau kalau versi bahasa Indonesia kita bilang sedang menyapu berarti uh, memakan, maksudnya ada waktunya ya, kapan itu terjadi, kapan itu sedang terjadi gitu ya. Nah, gitu. Itu bedanya. Kalau past continuous akan memberikan makna sedang terjadi, kalau simple past akan memberikan makna udah terjadi. Gitu. Untuk maknanya dulu, untuk fungsinya dulu. Bisa dipahami? Yang penting fungsinya dulu bisa dipahami. Bisa dipahami untuk fungsinya? Sip. Gilang, gimana? Oke. Jadi, Kak Laila ulangi. Kalau past continuous memberikan makna sedang terjadi di masa lalu, kalau simple past udah terjadi di masa lalu. Udah terjadi itu bukan sedang terjadi ya. Dia cuma ngasih tahu kalau itu udah terjadi aja. Kalau sedang terjadi berarti kita membayangkan dia lagi nyapu, benar nyapu, memakan waktu sampai 2-3 jam gitu. Sedang berlangsung gitu kan. Sip. Untuk aturannya, nah aturannya karena teksisnya berbeda, otomatis aturannya juga berbeda. Kita tarik dulu, kita bahas yang simple past dulu. Simple past aturannya untuk yang kalimat positif ya, itu terdiri dari subjek, terus diikuti dengan verb 2 saja. Udah. Kalau misalnya si juara melihat di internet atau dapat info dari tutor lain, misalnya rumusnya ada subjek, verb 2, objek, atau komplement, itu benar juga sebenarnya. Cuman kenapa di sini Kak Rahila tidak mencantumkan objek atau komplement setelah verb 2? Karena itu sifatnya opsional. Bisa hadir, bisa tidak, tergantung dari kalimatnya. Membutuhkan objek atau tidak. Membutuhkan komplement atau tidak. Komplement itu pelengkap. Membutuhkan pelengkap atau tidak. Itu. Hmm. Kayak contohnya yang nggak membutuhkan pelengkap atau objek adalah kalimat misalnya I ran. Run. I ran. I ran. Aku berlari. Tanpa kita bilang keterangan waktu kemarin, kapan, pokoknya orang tahunya ya di masa lalu aku berlari. Kan kalau berlari nggak perlu objek ya, nggak perlu perlengkap ya. Kayak gitu udah aku berlari aja. Nggak ada yang kayak aku berlari di atas jalan, nggak perlu. Kalau udah kita bilang aku berlari, berarti bayangan orang ya dia berlari. Kalau pakai tensisnya simple past, berarti di bayangan orang, berarti dia dulu dia berlari gitu. Gitu. Oke, jadi pada intinya sebenarnya yang paling penting ada pada rumus itu untuk kalimat positif dan untuk kalimat positif yang ini subjek dan verb 2 aja. Objek dan komplement itu untuk semua tenses dan semua struktur kalimat itu sifatnya opsional, bisa hadir, bisa tidak. Tergantung dari kalimatnya membutuhkan atau tidak. Gitu. Nah, contoh untuk kalimat yang ini, oke kita ganti ya. Oh, ini Iren, satu lagi deh. Kita tambahin yang ini. Uh, you eat the cake last night. Nah, di sini kalimatnya you eat the cake last night. Kamu memakan kue tadi malam. Di sini Kak Rahila tambahkan objek ya. Cake ini objek, last night ini keterangan waktu. Nah, Kak Rahila tambahkan keterangan waktu. Gak apa-apa kalau mau ditambahkan, karena di kalimat ini perlu ditambahkan. Kalau cuma dibilang, kamu makan, makan apa? Nggak ngerti orang. Makan kue. Oh ya, terus misalnya orangnya membutuhkan info, kapan dia makan kue? Oh tadi malam. Jadi contoh kalimatnya seperti itu, you ate the cake last night.
You-nya adalah subjeknya, it adalah verb 2 dari kata eat. Eat, take, eaten. Eat, eaten. Kita pakai yang verb 2-nya. Gitu. Oke, bisa dipahami untuk yang kalimat positif? Bisa dipahami kalimat Bisa Kak, positif? bisa. Bisa Kak. Oke, sip. Selanjutnya, kalimat, waduh, kalimat negatif ya, untuk yang kalimat simple past ya, kalimat negatif. Hmm, kalimat negatifnya terdiri dari subjek, did, not, did plus not ya, did plus not dipilihin aja, did plus not plus verb 1. Nah, kalau di kalimat positifnya kita pakai verb 2, di kalimat negatifnya verbnya kita pakai verb 1. Kenapa gitu, Kak Rahila? Nggak tahu. Dari sananya udah kayak gitu. Tapi lihat di sini ada tambahan kata bantu, yaitu ada kata did sebelum kata not ya. Ada kata did sebelum kata not. Jadi rumus lengkapnya untuk kalimat negatif adalah subjek, diikuti dengan did, diikuti dengan not, dan diikuti dengan verb 1. Jangan lupa ada kata not di antara did dan verb satunya untuk memberikan atau memberitahu bahwa ini kalimat negatif. Kalau nggak ada kata not, nah nggak bisa, nggak tergambarkan ini kalau ini kalimat negatif. Dia tanda kalimat negatif dan positif paling utamanya tandanya adalah ada di penggunaan kata not pada kalimat. Kalau nggak ada kata not, kemungkinan besar kalimat positif. Kalau ada kata not, berarti dia kalimat negatif. Gitu. Untuk contohnya kita ambil yang kalimat you ate the cake last night ya, kita ubah jadi kalimat negatif dia. Jadinya you did not eat the cake last night. You did not eat the cake last night. Kamu tidak makan kue semalam. Di sini subjeknya si you, kemudian ada did dan not-nya setelah you, sesuai dengan rumusnya, gitu ya. Kemudian diikuti dengan verb 1, sesuai dengan rumusnya juga. Dan kata the cake dan last night itu adalah informasi tambahan, karena dibutuhkan pada kalimat ini. Seperti itu untuk penjelasan yang kalimat negatif. Eh, Kak Rahila jelasin aja dulu semua ya, nanti pertanyaannya di akhir ya. Karena waktunya juga udah jam segini. Takutnya nggak kekejar lagi. Untuk kalimat tanya, kalimat tanya ini sebenarnya ada dua. Ada kalimat tanya yes no question. Yes no question itu dia kalimat yang membutuhkan jawaban ya dan tidak doang. Ada satu lagi kalimat tanya WH question. WH question itu adalah kalimat tanya yang yang kita tambahkan kata tanya di awal. Kata tanya seperti what, who, how, when, where, why, how. Ya, itu. When, nah satu lagi. Jadi beda. Jawabannya, Kak, jawabannya variatif kalau WH question karena dia kita tanyanya juga tujuannya beda-beda. Nanti akan kita bahas. Yes no question dulu. Yes no question itu rumusnya hmm, kok subjek. Did diawali dengan did, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb 1. Tanda tanya jangan lupa ditambahkan untuk menunjukkan bahwa dia kalimat tanya. Did plus subjek plus verb 1. Kak Rahila, kalau misalnya aku perlu menambahkan objek atau pelengkap lainnya seperti kata keterangan atau kata sifat atau apapun itu, aku ingin tambahkannya di mana? Sebelum tanda tanya, setelah verb 1 dan sebelum tanda tanya. Kita lihat di contohnya. Kita ambil contoh yang di atas, kita ubah ke bentuk kalimat tanya. Yes, no question. Did you
eat the cake last night? Gitu. Did you eat the cake last night? Nah, perhatikan di situ. Diawali dengan did di sini, ya. Diawali dengan did, kemudian diikuti dengan subjek sesuai dengan rumusnya, kemudian diikuti dengan eat, verb 1, dan nah, ini ada tambahan informasi the cake dan last night, karena di kalimat ini membutuhkan informasi tersebut, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Gitu. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada informasi tambahan selain did, subjek, dan verb 1 bisa ditambahkan setelah verb 1 dan sebelum tanda tanya. Gitu ya. Kemudian untuk jawabannya, kalau yang yes berarti yes, subjek plus did. Contohnya, yes, I did. Kalau yang no berarti no, koma, subjek plus did. Subjek plus did not atau didn't. Bisa disingkat did not-nya menjadi didn't. Contohnya berarti no, I did not atau didn't. Penulisannya, eh, penulisannya seperti ini ya. Jadi yes, koma, subject plus did. No, koma, subject plus did not. Atau didn't. Gitu. Ada tanda komanya, jangan lupa. Kemudian kalau no, ada tambahan not di akhirnya, jangan lupa. Gitu. Oke. Ini untuk penjelasan yes, no question. Untuk yang double H question, kita lanjut. Double H question rumusnya cuman ambil dari yes no question, kita tambahin kata tanya di awal. Gimana kalau kayak gini? WH plus sub plus did plus subject plus verb 1 tanda tanya. WH itu berarti kata tanya ya. WH itu kata tanya. WH itu kata tanya ya. WH itu kata tanya, kemudian diikuti dengan did, diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb 1, jangan lupa tanda tanya. Untuk informasi tambahan seperti objek dan pelengkap lainnya bisa ditambahkan setelah verb 1 seperti aturan pada yes no question tadi. Itu ya. Untuk contohnya, kita ambil yang di atas saja. Jadi, when did you eat? Kok di when did you eat the cake? When did you eat the cake? Kapan kamu makan kuenya? Nggak ada last night kan? Berarti last night itu jawabannya. Berarti I ate the cake last night. Tuh. Nah, karena yes WH question ini kata tanyanya bisa beragam, seperti what menanyakan apa, who menanyakan siapa, when menanyakan kapan, where menanyakan di mana, how menanyakan bagaimana, dan why menanyakan kenapa. Itu berarti jawabannya variatif kan ya. Misalnya apa berarti menjawabnya benda, maksudnya apa gitu jawabannya. Apa benda ya. Siapa berarti jawabannya orang. Kenapa berarti jawabannya alasan. Di mana berarti jawabannya lokasi gitu. Jadi dia variatif jawabannya. Nah, karena dia variatif jawabannya, untuk cara menjawabnya, tesis juara kembali penggunaan kalimat positif dan negatif yang kita pelajari tadi. Struktur kalimat jawabannya kembali ke penggunaan kalimat positif dan kalimat negatif yang kita pelajari tadi. Makanya dia nggak ada rumus khusus karena jawabannya variatif tergantung dari apa yang ditanyakan. Oke, Simple Past sudah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang masih belum dipahami atau masih kurang dipahami? Silakan. Kita masih ada waktu sedikit ya, 15 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Dari Gilang tidak ada. Dari yang lain? Tesis juara yang lain? Bahas soal lagi, Kak. Oke. Tapi jangan sedikit belum selesai, Yusira. Nanti ya, kalau masih ada waktu ya. Oke, selanjutnya yang simple present continuous ya. Yang present continuous kita bahas. Present continuous menyatakan hal sedang terjadi di masa lalu atau berlangsung di masa lalu. Untuk rumusnya, kalimat positifnya itu terdiri dari subjek plus was atau were plus verb ing. Verb ing tahu ya? Verb ing itu yang verb ing itu contohnya misalnya um, eat menjadi eating atau cook cook menjadi cooking. Jadi semua kata-kata kerja pertama yang ditambahkan ing itu verb ing gitu. Kemudian penggunaan was dan were itu nanti tergantung dari subjeknya. Was itu dia berlaku hanya untuk subjek I, she, he, dan it. Kalau were, nah, jadi rumusnya secara lengkap adalah subjek was, were, dan verb ing. Namun penggunaan was dan were-nya itu tergantung dari subjeknya siapa. Itu ya, sudah kita tuliskan di layar juga. Contohnya, mari kita ambil contoh yang di atas saja. You were, she dulu ya. She was eating the cake. Uh, kita ganti. She was eating the cake 2 hours. She was eating the cake 2 hours ago. Dia sedang makan kue 2 jam yang lalu. Kalau yang pakai were berarti you were eating the cake 2 hours ago. Gitu. Seperti itu. Jadi, she-nya, kalau di kalimat pertama, she-nya subjeknya, ya, kemudian karena she subjeknya, jadi diikuti dengan was, kemudian diikuti dengan verb ing, dan diikuti, dan ada tambahan informasi yaitu the cake 2 hours ago. Kalau yang di bawah, kalimat yang kedua, diawali dengan subjek you, karena subjeknya you, maka yang digunakan selanjutnya adalah were, kemudian diikuti dengan verb ing eating, dan ada informasi tambahan yaitu the cake 2 hours ago. Itu ya. Itu untuk penjelasan yang kalimat positif. Kalau kalimat negatif, pertanyaan nanti di akhir ya, kayak tadi ya, biar cepat. Jadi karena waktunya udah mengingat waktunya udah tinggal dikit. Um, untuk kalimat negatif, berarti dia rumusnya cuman ya ditambahin not aja. Nah, ini lebih enak diingat daripada simple pas tadi. Tinggal ditambahin not aja di antara was, were, dan verb ing. Jadi, secara keseluruhan, rumusnya untuk yang kalimat negatif adalah subject, was, were, not, dan verb ing. Subject, was atau were, not, dan verb ing. Maka kalimat yang tadi sudah kita ciptakan, cuman perlu kita tambahkan not aja di antara was, were, dan verb ing-nya. Jadi kalau kalimat pertama jadinya dari she was eating the cake 2 hours ago menjadi she was not eating the cake 2 hours ago. Kalau yang kedua menjadi you were not eating the cake 2 hours ago. Seperti itu. You were not eating the cake 2 hours ago. Oke. Gitu ya.
Jadi lebih simpel diingat karena perlu ditambahin not aja di antara was atau were dan verb ini. Gitu. Kemudian untuk kalimat tanya, ya semua tenses kalimat tanyanya ada dua, yes no question dan WH. Ya, di sini kita bahas yang yes no question dulu ya. Yes no question. Ih, besar banget. Yes no question. Question. Rumusnya adalah diawali sebentar. Kak Rahel hapus saja deh. Rumus lengkapnya untuk yes no question untuk kalimat tanyanya diawali dengan was atau were, kemudian diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ing. Tanda tanya jangan lupa. Informasi tambahan untuk objek dan kalimat dan pelengkap lainnya bagaimana sama seperti di simple past tadi. Untuk semua tenses kalau kalimat tanya, informasi objek dan pelengkap lainnya itu ditambahkan setelah kata kerjanya dan sebelum tanda tanya. Gitu. Karena di sini kata kerjanya kata kerja ing, verb ing, maka setelah kata kerja ing atau verb ing. Gitu. Nah, karena rumus lengkapnya seperti ini, diawali dengan was were, kemudian diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb ing, kemudian diakhiri dengan tanda tanya, maka dua kalimat she was dan you were itu juga berbeda. Kita ganti. Kalimatnya menjadi, yang kalimat pertama menjadi, dari kalimat she was not eating the cake 2 hours ago, maka menjadi was she eating the cake 2 hours ago? Gitu. Was she eating the cake 2 hours ago? Apakah dia makan kuenya di 2 jam yang lalu? Apakah dia sedang makan kuenya di 2 jam yang lalu? Gitu. Kalau yang kalimat kedua menjadi were you eating the cake 2 hours ago? Were you eating the cake 2 hours ago? Apakah kamu sedang makan kue di 2 jam yang lalu? Gitu. Nah, karena ini yes no question, maka dia membutuhkan jawaban ya dan tidak. Untuk yang yes, itu jawabannya yes, yes, koma, subjek, plus was atau were. Contohnya, yes, she was atau yes, you were. Gitu. Tapi kalau yang no, no, koma, subjek, subjek, plus was not, dalam kurung wasn't, bisa disingkat, atau were not, dalam kurung weren't, bisa disingkat juga. Contohnya, yes, yes, she was at, I'm sorry, yeah, not kok yes, no, she was not ya, no, she was not atau wasn't, dan no, you were not atau weren't. No, she was not atau wasn't. No, you were not atau were. Gitu. Itu untuk yes no question. Selanjutnya untuk WH question. Ingat ya, WH question ini berarti kalimat tanyanya diawali dengan kata tanya gitu ya.
Nah, rumus untuk WH question ini, dia diawali dengan WH atau kata tanya, kemudian diikuti dengan was were, dan diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb in dan tanda tanya. WH atau kata tanya, kemudian diikuti dengan was were, kemudian diikuti dengan subjek, dan diikuti dengan verb in, selanjutnya diakhiri dengan tanda tanya. Again, objek dan pelengkap lainnya itu ditambahkan setelah verb in dan sebelum tanda tanya. Atau antara verb in dan tanda tanya. Untuk kalimat tanyanya, nah kita ambil aja dari yang yes no question ya. Kita ambil yes no question, kita ubah aja ke yang WH question. Nah, contohnya misalnya pakai yang when, where misalnya ya. Where was she eating the cake 2 hours ago? Where was she eating the cake 2 hours ago? Di mana dia sedang makan kue di 2 jam yang lalu. Jadi, kalau ditanya di mana, berarti jawabannya lokasi. Oh, she was eating the cake 2 hours ago in the restaurant, misalnya contoh. Gitu. Kalau yang di bawahnya pakai where juga boleh. Where were you eating the cake 2 hours ago? Kapan kamu di mana kamu sedang makan kue di 2 jam yang lalu? Gitu. Untuk semua tenses, untuk struktur kalimat WH question, karena dia menanyakan hal yang berbeda-beda, maksudnya menanyakan hal yang tergantung dari kata tanyanya apa, gitu ya. Karena kata tanyanya itu kan berbeda-beda ya tujuan nanyanya ya. Jadi pola jawabannya kembali ke pola bentuk kalimat positif dan negatif. Gitu. Itu berlaku untuk semua tenses yang pola kalimat WH question. Seperti itu. Oke, present continuous sudah selesai dibahas. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari penjelasan kok present continuous? Past continuous, I'm sorry. Untuk penjelasan past continuous sudah dibahas. Adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terutama Gilang nih karena yang nanya. Oke, yang lain? Yang lain bagaimana? Adakah pertanyaan? Cukup, oke, sip. Tadi, oke, sip. Sekarang ke Yudhistira. Masih ada waktu nih, Yudhistira tadi bahas soal katanya. Mau yang mana soalnya yang mau dibahasin, Yudhistira? Kita masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Apa? Masih bisa kalau. Adakah yang ingin dibahas lagi, Yudhistira? Adakah yang ingin dibahas lagi soalnya? Dari Yudhistira, tadi Yudhistira menyinggung bahas soal lagi, Kak. Ada? Soal 45, oke. Oke, sebentar. Kak Rahila cukupkan share screening. Tutup ini dulu ya. 45. Em, karena ini waktunya juga sudah habis. Kak Rahila minta waktunya sedikit ya untuk bahas yang 45 sedikit ya. Hmm, oke.
45 ya. 45. Sebentar, sebentar, sebentar. Wait, 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 wait. Oke, sudah. Ya. Soal 45 ya. 45. Oke, teks bacaan ya. Nomor 4 dulu deh ya, yang kita bahas ya. Hmm, What does the writer purpose in writing the letter? What does the writer purpose? Apa tujuan dari penulis in writing the letter? Apa tujuan dari penulis menulis surat ini? Surat yang dimaksud yang mana? Yang ini, yang di atas ini, ya, yang di atas ini. Nah, karena ditanya tujuan penulis-penulis surat ini, maka kita harus membaca dan memahami teksnya secara keseluruhan. Tapi karena eh, ya kita baca dulu ya sedikit ya. Maksudnya kita artikan, kita tarik aja kesimpulannya apa. Intinya teks ini merupakan surat lamaran. Gimana? Gimana Kak Rahila bisa tahu? Diawali dengan pembuka ada Dear Sir Madam, ya. Kemudian kalimat pertamanya, perhatikan kalimat pertamanya apa bunyinya? I'm writing to apply for the position of CEO writer. Aku menulis ini untuk melamar di posisi sebagai CEO writer. Berarti ini surat lamaran. Ya, berarti ini surat lamaran. Berarti secara keseluruhan ini tujuan dari penulis adalah untuk melamar sebuah pekerjaan, ya kan? Untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari pilihan A, A itu applying for certain job. Benar ini. Applying for the certain job itu artinya melamar sebuah pekerjaan. Atau melamar pekerjaan tertentu. Sesuai dong dengan surat lamarannya, ya kan? Gitu. Cuman kita lihat pilihan B, C, dan D juga. Kalau yang B, applying for school, melamar sekolah. Ini lari banget. Yang suratnya melamar pekerjaan. Kok di pilihan B lamar sekolah? Maksudnya mendaftar berarti ya, mendaftar sekolah berarti ini salah. Yang C, looking for new candidate, mencari seorang kandidat yang baru. Beda dong. Di suratnya lamar pekerjaan, ini nyari kandidat, baru beda. Nomor D, pilihan D, telling her life story, menceritakan kisah hidupnya. Enggak menceritakan kisah hidupnya ini teksnya. Ini melamar pekerjaan. Kalau melamar pekerjaan tidak ada menceritakan kisah hidup, menceritakan pengalaman. Ingat, kalau misalnya surat lamaran itu pasti ada dicantumkan menceritakan pengalaman kerja yang berkaitan dengan posisi yang ingin dilamar. Menjadi di situ yang posisi yang ingin dilamar adalah CEO writer. Berarti akan membicarakan pengalaman selanjutnya ya, akan membicarakan pengalaman tentang kepenulisan. Dia sebagai penulis. Gitu. Jadi yang D ini salah. Oke. Nomor 4 seperti itu, jawabannya yang benar adalah yang A. Gitu. Gede banget. Ya, A yang benar. Ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu ya. Kak Rahila langsung bahas soal nomor 5 karena waktunya udah lebih juga nih. Nomor 5, what is the position that writer is going to apply? What is the position? Posisi apa that the writer is going to apply? Posisi apa posisi apa yang akan dilamar oleh si penulis? Nah, untuk menjawab ini tadi kita udah baca di kalimat pertama. Kalimat pertamanya apa bunyinya? I'm writing to apply for the position of CEO writer. Saya menulis ini untuk melamar di posisi CEO writer. Jadi, posisi yang mau dilamar apa? CEO writer. Nggak perlu tuh lihat-lihat yang lain. Kita lihat aja langsung posisi CEO writer mana di pilihan jawaban. CEO writer yang ada di B. B doang. Nah, kita pilih langsung B. Kalau yang A, kreatif media bukan. Yang bawah, kreatif writing juga bukan. Creative writing itu sama-sama penulis, tapi beda posisinya. Jangan disamain. Creative writing itu nanti beda lagi posisinya, CEO writer itu beda lagi.
Nah, kalau yang ditulis di teks posisi yang dilamar CEO writer berarti pilihannya CEO writer, bukan creative writing. Oke, okay? Kalau yang B public relation itu juga jauh banget, nggak sesuai. Jadi pilihannya udah benar yang B, CEO writer. Oke, okay. Bagaimana? Dari soal 4 dan 5 ada pertanyaan dulu, terutama dari Yudhistira. Ada pertanyaan dulu? Ada yang masih belum dipahami dari sisi juara? Sudah Kak, sudah cukup Kak. Oke, siapa yang berbicara tadi? Yudhistira yang berbicara tadi ya? Iya Kak, iya Kak. Oke, sip. Yang lain selain Yudhistira, adakah pertanyaan terlebih dahulu? Atau sudah cukup kalau sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, karena ini nggak ada yang merespon lagi di kolom chat, berarti Kak Rahila anggap sudah paham semua. Kalau gitu, terima kasih untuk hari ini sesi juara semua yang sudah join sampai akhir. Hopefully, semuanya yang dipelajari hari ini bisa membantu sesi juara untuk real test nantinya. Dan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone.